Asal-usul dan sejarah marga Batak. Dari si Raja Batak hingga penyebarannya marga, sebuah identitas penting bagi masyarakat Batak, bukan sekadar nama belakang. Yadem adalah penanda garis keturunan, ikatan kekerabatan dan fondasi adat yang kuat. Memahami asal-usul marga berarti menelusuri kembali jejak leluhur hingga ke sosok sentral yang diyakini sebagai cikal bakal seluruh Batak si Raja Batak. Terbentuknya marga. Dari leluhur bersama hingga cabang keturunan, konsep marga dalam masyarakat Batak berakar pada sistem kekerabatan patrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ayah. Pembentukan marga dimulai dari seorang leluhur tunggal yang kemudian memiliki keturunan. Setiap keturunan laki-laki dari leluhur tersebut akan mewarisi nama marga yang sama. Dan secara turun-temurun, marga ini akan terus diwariskan kepada anak laki-laki mereka. Semakin banyak keturunan yang lahir dan berkembang, cabang-cabang keluarga baru akan terbentuk. Masing-masing cabang ini meskipun masih dalam satu marga besar, dapat mengembangkan identitas submarga atau kelompok marga sendiri, seringkali berdasarkan nama anak atau cucu dari leluhur awal di cabang tersebut. Inilah yang menjelaskan mengapa ada begitu banyak marga Batak yang berbeda, namun seringkali dapat dirunut kembali ke satu leluhur yang sama di masa lalu. Si Raja Batak, leluhur pertama seluruh marga Batak. Menurut kepercayaan masyarakat Batak, si Raja Batak adalah leluhur pertama atau nenek moyang dari seluruh suku Batak. Beliau diyakini berasal dari Kayangan dan turun ke bumi di Pusuk Buhit, sebuah gunung suci di Samosir, Sumatera Utara. Dari si Raja Batak inilah seluruh silsilah dan marga Batak bermula dan berkembang. Si Raja Batak memiliki dua putra, yaitu Guru Tatea Bulan. Keturunan dari Guru Tatea Bulan melahirkan marga-marga yang tergabung dalam kelompok Limbong, Sagala, Malau, Simbolon, dan Naibaho. Terkadang disebut juga marga si Raja Naimbaton. Dari keturunan Guru Tatea Bulan ini juga kemudian menyebar ke berbagai wilayah dan membentuk cabang-cabang marga lainnya. Raja Isumbaon. Keturunan dari Raja Isumbaon melahirkan 3 putra utama yang menjadi cikal bakal marga-marga besar lainnya, yaitu Tuan Sori Mangaraja. Dari beliau lahir marga-marga seperti Silalahi, Sipahutar, Purba, Siburian, dan Tampu Bolon. Raja Asiasi. Keturunannya antara lain Marpaung, Nainggolan, Huta Barat, Panggabean, Huta Galung, dan Huta Toruan, Sibarani, Sipahutar, Sangkarni Huta. Keturunan dari Sangkarni Huta adalah marga Pardede, Pasaribu, Saragih, Damanik, dan Sumbayak. Penting untuk dicatat bahwa silsilah ini adalah penyederhanaan. Dalam kenyataannya, garis keturunan sangat kompleks dan bercabang-cabang. Dengan banyak marga turunan yang muncul dari cabang-cabang utama ini. Penyebaran marga. Dari pusat hingga penjuru tanah Batak awalnya. Pusat penyebaran marga Batak diperkirakan berpusat di sekitar Pulau Samosir dan daerah Toba. Seiring berjalannya waktu, populasi semakin bertambah dan sumber daya terbatas. Hal ini mendorong keturunan si Raja Batak untuk melakukan migrasi dan menyebar ke berbagai wilayah. Beberapa faktor yang mendorong penyebaran marga antara lain, pencarian lahan baru, kebutuhan akan lahan pertanian dan permukiman yang lebih luas, perdagangan dan perantauan, aktivitas ekonomi mendorong mobilitas penduduk, konflik atau pergeseran kekuasaan. Pergolakan antar kelompok juga bisa memicu perpindahan, perkawinan antar marga. Pernikahan lintas marga juga turut memperluas jangkauan penyebaran. Akibatnya, marga-marga Batak yang awalnya terkonsentrasi di satu wilayah, kini tersebar luas di seluruh Sumatera Utara, bahkan hingga ke seluruh penjuru Indonesia dan mancanegara. Meskipun tersebar, ikatan marga tetap menjadi perekat sosial yang kuat. Setiap marga memiliki sejarah, adat istiadat, dan nilai-nilai yang diwariskan dari leluhur mereka, membentuk tapestri budaya Batak yang kaya dan beragam. Naskah ini memberikan gambaran umum tentang asal-usul dan sejarah marga Batak. Apakah ada bagian tertentu yang ingin Anda jelaskan lebih detail atau ada pertanyaan lain yang ingin Anda ajukan?